Baik, yang pertama retailing. Menurut Kotler, retailing yaitu penjualan eceran meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan sifatnya pribadi, bukan bisnis. Karakteristik retailing. Menurut Berman dan Evans 2001, pada intinya karakteristik retailing ada 3, yaitu yang pertama small average sale, yang kedua impulse purchase, yang ketiga popularity of stores. Pada dasarnya, retailing mencakup kegiatan-kegiatan yang pertama menyediakan barang yang dibutuhkan oleh konsumen akhir, yang kedua menjual dengan harga yang pantas, yang ketiga menyampaikannya kepada konsumen, yang keempat meyakinkan konsumen bahwa barang yang dijual retailer mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu ada jenis retailing. Kotler mengklasifikasikan pengecer berdasarkan lini produk yang mereka jual 1997, yaitu yang pertama ada pengecer toko atau store retailing, yang kedua ada penjualan eceran bukan toko atau non-store retailing, lalu yang terakhir ada organisasi pengecer atau retailer organization. Designing the sales force adalah seseorang yang merancang sebuah kekuatan untuk meningkatkan penjualan dengan 2 keputusan kritis, yaitu ukuran kekuatan penjualan dan organisasi kekuatan penjualan. Untuk ukuran kekuatan penjualan ini ditentukan oleh pendekatan beban kerja yang didasari oleh perhitungan total panggilan tahunan yang diperlukan per tahun, dibagi dengan panggilan rata-rata per tahun yang diharapkan dari satu penjualan. Sedangkan untuk organisasi kekuatan penjualan dapat mengambil beberapa bentuk, antara lain, yang pertama geographic sales organization. Strategi pemasaran yang ini menggunakan basis wilayah untuk meningkatkan penjualan. Basis wilayahnya berdasarkan beban kerja dan potensi penjualan. Yang kedua, Product Sales Force Organization. Strategi pemasaran ini bertanggung jawab untuk penjual satu atau hanya beberapa produk yang dijual perusahaan. Spesialisasi ini efektif di mana perusahaan memiliki rentang produk yang beragam yang dijual ke pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, Customer Based Sales Force Organization. Strategi ini berbasis pada feedback yang diberikan oleh pelanggan yang diorganisir yang melibatkan penjual yang diorganisir di sepanjang segmen pasar. Penjual dapat memperoleh inovasi tentang pelanggan dan dapat memantau tren yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, Key Account Management. Tren yang semakin meningkat di dunia industri mencerminkan pelanggan yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Perusahaan menjaga hubungan khusus dengan pelanggan yang menempatkan pesanan besar. Yang dapat memandu dalam hal ini diantaranya pertama, perekrutan dan pemilihan. Perekrutan adalah proses mencari dan menarik individu yang memiliki kualifikasi dan potensi untuk menjadi tenaga penjualan. Sedangkan pemilihan adalah memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada pelatihan tenaga penjualan, yakni menyediakan program untuk memastikan bahwa tenaga penjualan memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pengawasan tenaga penjualan, memastikan bahwa tenaga penjualan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian motivasi tenaga penjualan adalah menerapkan sistem insentif untuk mendorong tenaga penjualan mencapai target serta memberikan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, evaluasi adalah melakukan penilaian teratur terhadap kinerja tenaga penjualan, juga memberikan umpan balik konstruktif dan mengidentifikasi peluang pengembangan untuk meningkatkan kemampuan tenaga penjualan. Baik, berikutnya ada praktik kebijakan distribusi dan pengelolaan sales people berdasarkan af'al Rasul. Orientasi pemasaran dalam Islam yakni untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran konsumen atau pasar. Salah satu rangkaian kegiatan pemasaran yakni menyalurkan barang atau jasa sampai di pihak konsumen dengan
aman, tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Sedangkan fungsi distribusi dalam Islam yakni mempercepat sampainya barang di tangan konsumen atau pasar pada saat yang tepat. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan distribusi yang harus memenuhi kriteria, yakni ketetapan dan kecepatan waktu tiba di tangan konsumen, keamanan dan yang terjaga dari kerusakan. Yang ketiga, sarana kompetisi dalam memberikan kecepatan dan ketepatan memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Berikutnya ada manajemen salespeople dalam Islam. Yang pertama, penjualan lapangan adalah bentuk asli paling tua dari pemasaran langsung. Yang kedua, personil penjualan bertindak sebagai penghubung perusahaan dengan pelanggan-pelanggannya.